Hai Sobat ABM 2020, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baiklah, perkenalkan saya Sandi Suryadinata sebagai Head of IT atau di sini kita sebut dengan nama UTI, Unit Teknologi Informasi. Di kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas tentang pelayanan teknologi informasi yang diberikan oleh kampus ABM, juga penjelasan sekilas tentang sistem informasi akademik online SOS 24. Secara garis besar, unit teknologi informasi bertanggung jawab terhadap infrastruktur, sarana prasarana berbasis IT, baik itu hardware dan software. Antara lain, kita memastikan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Untuk saat ini di kampus ABM kita memiliki koneksi internet berkecepatan tinggi dengan bandwidth 100 Mbps. Kita selalu melakukan upgrading sesuai kebutuhan yang ada. Kemudian kita juga melakukan perawatan perangkat IT seperti PC, server, printer, scanner, dan sebagainya. Kita juga melakukan pengembangan perangkat lunak untuk penunjang akademik dan administrasi, mengelola sistem informasi berbasis IT, dan mengelola pembelajaran daring. Selain itu, kita juga memberikan layanan pendukung seperti menyediakan free Wi-Fi bagi dosen, karyawan, dan juga mahasiswa, SMS broadcasting, group messengers, di mana kita di sini lebih banyak menggunakan WhatsApp group, online helpdesk, pengelolaan website, dan sosial media. Terkait dengan penyediaan Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan oleh sivitas akademik, dosen, karyawan, dan juga mahasiswa, kita berikan akses Wi-Fi ini di setiap gedung perkuliahan dan juga di beberapa area terbuka atau biasa kita sebut dengan outdoor study area. Memang berhubung dengan pandemi COVID-19 di mana kita semua diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring, kesempatan untuk mahasiswa hadir di kampus sangat minim dan juga mungkin kalian tidak bisa memanfaatkan layanan Wi-Fi gratis ini. Tapi tidak ada salahnya kalian untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan layanan ini. Siapa tahu kalau misalnya nanti ketika pandemi ini berakhir dan kalian bisa kuliah hadir di kampus, kalian bisa menggunakan Wi-Fi ini. Atau mungkin kalian yang berada di sekitar Kota Malang ingin sesekali mengunjungi kampus, kalian bisa menggunakannya. Untuk memanfaatkan Wi-Fi di area kampus, kalian tinggal menyalakan Wi-Fi-nya, kemudian memilih akses point yang bernama hotspot ABM. Tentunya untuk supaya bisa tersambung harus memasukkan username dan password. Untuk username kalian bisa menggunakan NPK kalian masing-masing. NPK yang digunakan adalah 5 digit akhir. Kemudian untuk password yang kalian gunakan adalah password yang sama dengan password yang digunakan untuk login di SOS 24. SOS 24 adalah layanan sistem informasi akademik mahasiswa. Untuk WhatsApp group, saya yakin banyak di antara kalian yang sudah join, tapi tidak ada salahnya kembali saya mengingatkan bagi teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020 yang belum join di grup WhatsApp, silakan langsung saja join. Di sini kita pisah menjadi 2 grup. Grup untuk angkatan 2020 jurusan akuntansi dan grup untuk angkatan 2020 jurusan manajemen. Bagi kalian yang belum bergabung, kalian tinggal mengakses alamat ini. Untuk 2020 akuntansi cukup mengakses alamat bit.ly/WA2020A. Untuk manajemen bit.ly/WA2020M.
Jadi kalian tidak perlu meminta pihak kampus, pihak admin, pihak IT, atau pihak lainnya untuk mendaftarkan nomornya ke dalam grup. Jadi kalian bisa langsung klik link tersebut dan langsung masuk ke dalam grup. Di WhatsApp grup ini memang didesain hanya admin yang dapat mengirimkan pesan. Karena memang WhatsApp grup ini difungsikan untuk penyebaran informasi terkait segala macam kegiatan yang berhubungan dengan akademik di STI Mahasiswa. Tentunya semua layanan online dikelola oleh unit teknologi informasi. Tidak lepas layanan online dalam bentuk website. Website utama kita adalah web.stia-mca.ac.id. Semua informasi, berita, link, referensi bisa kalian dapatkan di halaman ini. Berikutnya, alamat website Sistem Informasi Akademik Online yang kita sebut dengan SOS24 bisa kalian akses dengan mengetikkan alamat student.stia-mca.ac.id atau sos24.stia-mca.ac.id. Kemudian, dalam proses pembelajaran daring, kita akan menggunakan layanan bernama Edmodo. Kalian bisa akses edmodo.com. Kedepannya, kita juga akan menyediakan layanan pembelajaran daring, yaitu spada.stia-mca.ac.id. Tapi untuk sementara ini, sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut, pembelajaran daring menggunakan edmodo.com. Untuk sosial media yang dimiliki oleh kampus, mungkin kalian sudah mengetahui, bahkan mungkin sudah follow. Untuk Instagram, kita menggunakan STIMCA account-nya. Untuk Twitter, kita juga menggunakan account STIMCA. Facebook, Kampus ABM. YouTube, Timara Video. Silakan di-follow untuk mendapatkan informasi terkini tentang kampus melalui media sosial. Berikutnya untuk penjelasan ringkas layanan SOS24. SOS24 kependekan dari Student Online Service 24 Hours. Ini adalah layanan sistem informasi akademik online yang dikelola oleh STI Mahasiswa. Layanan SOS24 memiliki fitur-fitur utama seperti jadwal kuliah, nilai kuliah, form rancang kuliah, data keuangan, data perpustakaan, dan kuesioner. Di sini kalian bisa lihat tampilan awal layanan SOS24. Untuk bisa mengakses layanan ini, ada beberapa syarat dan ketentuan. Yang pertama, kalian sudah mengambil atau mengirim foto. Kedua, tidak memiliki permasalahan administrasi, akademik, perpustakaan, atau keuangan. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah sudah mengisi form online di alamat s.id/mhsabm. Banyak di antara kalian sudah mengisi melalui layanan form online s.id/mhsabm, dan bagi yang belum, saya harap bisa sesegera mungkin untuk mengisi form tersebut. Dan dimohon baik bagi yang sudah mengisi maupun yang belum untuk memastikan bahwa data yang diisi adalah data yang valid, data yang akurat, dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi data-data yang kalian masukkan ke dalam form ini digunakan untuk pengajuan bantuan kuota ke pemerintah. Jika syarat-syarat akses tersebut sudah terpenuhi, kalian bisa masuk ke layanan SOS24. Caranya dengan memasukkan NPK 5 digit akhir dan password SOS24. Jika kalian belum mendapatkan password SOS24, bisa menghubungi pihak customer service atau ke bagian penerimaan mahasiswa. Di sini saya tampilkan contoh jadwal kuliah.
Jadi pada setiap semester jadwal kuliah bisa kalian lihat sendiri di SOS 24 masing-masing. Berikutnya contoh nilai kuliah. Nilai kuliah bisa kalian lihat datanya per semester atau secara keseluruhan. Nilai kuliah pada semester yang aktif atau semester yang sedang berjalan hanya dapat dilihat saat yudisium. Tanggal yudisium nanti dapat dilihat pada pengumuman kalender akademik yang dipasang atau dipublikasikan di web STE. Syarat untuk dapat melihat nilai, tidak ada tanggungan beban biaya kuliah. Kemudian untuk perancangan jadwal. Kebetulan teman-teman mahasiswa baru 2020, jadwal di semester 1 sudah disusun oleh kepala jurusan masing-masing. Tapi nanti ketika kalian akan menempuh semester 2, kalian dapat merancang sendiri jadwal kuliah masing-masing. Perancangan jadwal dilakukan di SOS 24. Untuk dapat mengisi perancangan jadwal juga ada syaratnya. Tidak ada tanggungan atau beban biaya kuliah. Sudah berkonsultasi dengan dosen wali, di mana dosen wali ini informasinya dapat kalian lihat di SOS 24 juga. Jadi masing-masing akan memiliki dosen wali sendiri-sendiri. Perancangan jadwal dilakukan dalam 2 periode. Periode awal, perancangan awal, kemudian ada periode modifikasi. Pada periode modifikasi, kalian bisa melakukan pengubahan seperti menghapus jadwal yang telah dirancang atau menambah mata kuliah baru. Dalam perancangan jadwal kuliah, mohon dipastikan mahasiswa memilih jadwal atau mata kuliah sesuai syarat dan ketentuan. Baik itu syarat SKS atau syarat lulus mata kuliah prasyarat. Informasi ini bisa kalian baca pada buku pedoman. Terkait dengan konsultasi dengan dosen wali, minimal dalam 1 periode atau 1 semester diwajibkan untuk konsultasi sebanyak 3 kali. Yang pertama sebelum merancang jadwal, kemudian sebelum UTS, ujian tengah semester, yang ketiga sebelum UAS, ujian akhir semester. Konsultasi dengan dosen wali dilakukan melalui media online sesuai kesepakatan dengan dosen wali masing-masing. Apakah itu dengan email, WhatsApp, SMS, atau telepon. Berikutnya, di SOS 24 kalian bisa melihat transaksi keuangan. Bisa kalian lihat seperti gambar di presentasi ini. Pada kolom sebelah kiri ada daftar beban, di sebelah kanan ada daftar bayar, transaksi yang telah terbayarkan, dan di bagian bawah rekapan. Kalian bisa melihat berapa total bebannya, berapa total yang sudah terbayar, dan berapa sisa yang belum terbayar. Transaksi perpustakaan. Di sini kalian juga dapat melihat transaksi data peminjaman buku di perpustakaan. Selanjutnya di SOS 24 kalian dapat melihat data transaksi aktivitas mahasiswa. Pada menu ini kalian dapat melihat data kegiatan mahasiswa yang mendapatkan nilai poin SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk mengumpulkan total poin SKKM sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Data-data kegiatan yang bisa dimasukkan untuk mendapat nilai SKKM itu tidak selalu harus berupa kegiatan yang ada di dalam kampus, tapi juga bisa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus. Misalnya kalau mahasiswa mengikuti seminar di luar, mengikuti pelatihan, itu bisa dilaporkan untuk mendapatkan nilai poin SKKM. Fitur berikutnya di SOS 24 yang
menjadi salah satu yang wajib kalian gunakan, yaitu kuesioner evaluasi kinerja dosen. Mahasiswa diwajibkan melakukan pengisian form kuesioner evaluasi kinerja dosen sebanyak 2 kali dalam satu periode atau satu semester. Yang pertama, 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Data form kuesioner ini bersifat rahasia. Jika form kuesioner ini tidak diisi, maka mahasiswa tidak dapat mengakses atau menggunakan fitur-fitur lainnya di dalam SOS24. Terkait dengan sistem informasi dan perangkat lunak, Unit Teknologi Informasi Kampus ABM telah banyak menghasilkan produk-produk software yang diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran di kampus ABM. Istilah kerennya kita sebut dengan in-house development. Hampir 100% aplikasi yang dijalankan di kampus ABM terkait dengan sistem informasi kita kembangkan sendiri. Apa sih keuntungannya pengembangan dengan sistem in-house development atau pengembangan mandiri? Ketika ada permasalahan bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Ketika ada kebutuhan baru, penambahan fitur baru, penambahan program baru, bisa dikerjakan juga dalam waktu yang lebih cepat. Dan yang tidak kalah penting, keamanan data lebih terjamin karena semuanya dikelola oleh kampus ABM, bukan oleh pihak ketiga. Baiklah, demikian sekilas penjelasan saya tentang pelayanan dari Unit Teknologi Informasi dan sekilas tentang Sistem Informasi Akademik Online atau SOS24 yang pasti akan kalian gunakan selama kalian aktif di kampus ABM. Berikutnya terkait dengan pembelajaran daring menggunakan Edmodo akan disampaikan oleh rekan saya, Fauzan. Silakan. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Fauzan Rizky Ananda dan saya adalah salah satu staf IT di STIE Malang Seswara. Hari ini saya akan mengenalkan kalian tentang Edmodo. Jadi apa sih Edmodo itu? Edmodo itu adalah sebuah platform yang nantinya akan kalian gunakan sebagai kelas online kalian. Nah, di Edmodo ini kalian bisa berdiskusi, mengumpulkan tugas, dan juga mengerjakan ujian dari dosen kalian. Nah, jadi langsung aja ya kita mulai cara menggunakan dan mendaftar Edmodo. Oke. Nah, pertama-tama kita langsung cari aja Edmodo di Google ya. Ketik aja Edmodo gitu, sampai keluar hasil pencarian. Langsung klik hasil yang paling atas, yaitu Edmodo. Maka akan muncul halaman depan Edmodo seperti ini. Kalian langsung aja klik sign up untuk mendaftar. Nah, di sini ada 3 jenis akun ya. Yang pertama adalah teacher's account, yaitu untuk dosen. Yang kedua student account untuk mahasiswa seperti kita. Dan yang terakhir adalah parent account untuk orang tua kalian. Nah, kita menggunakan yang student account. Nah, di sini ada 2 jenis pendaftaran. Yang pertama adalah menggunakan email yang sudah kalian punya. Dan yang kedua benar-benar mengisi dari awal. Nah, kita akan pilih opsi yang kedua. Pertama kita masukkan dulu kode grup atau kode sekolah, yaitu kode kampus kita di Edmodo. Kodenya adalah ini ya, langsung kalian masukkan aja nanti. Nah, di sini kan bisa pilih username kalian. Saya akan gunakan nama saya sendiri sebagai username, yaitu Fauzan Rizky. Nah, di situ ada tulisan username available, berarti username tersebut bisa dipakai. Nah, untuk email kalian masukkan saja walaupun opsional. Karena nanti kalau kalian lupa password, kalian bisa cek password kalian atau reset password di email yang kalian masukkan di sini. Saya akan masukkan email saya di sini ya, fauzan@stmc.ac.id. Lalu passwordnya bebas. Kalian gunakan password yang sering kalian pakai biasanya di Instagram atau di Twitter biar tidak gampang lupa. Di sini saya masukin password saya ya. Ya memang weak sih, password saya nggak susah-susah. Tapi nggak masalah sih. Yang penting gampang kalian ingat dan jangan disebarluaskan.
Kalau sudah terisi seperti ini, langsung siap untuk create your account. Kita klik aja. Nah, di sini adalah halaman untuk melengkapi profil kalian. Yang pertama, kita harus mengisi nama kalian. Kalian isi dengan nama sesuai yang terdaftar di kampus ini ya. Karena nama saya Fauzan Rizky Ananda, ya saya isi Fauzan Rizky di first name, Ananda di last name. Lalu jangan lupa tanggal lahir juga. Ini ketahuan dong kalau saya sudah tua ya, 1994. Kalau sudah langsung done aja, nggak masalah. Nah, di sini adalah account safety, yaitu kita memasukkan email atau nomor HP orang tua kalian. Cuma ini langkah ini bisa kita lewati dulu, nggak masalah. Di skip aja. Nah, welcome, your account has been created. Oke, kita berhasil membuat akun Edmodo dan tergabung di SDIE Malang Kuseswara. Kode yang kita masukkan di awal tadi yang D3GB itu adalah masuk ke grup mahasiswa 2020. Jadi kode kelas yang ini, mahasiswa 2020. Nah, jadi kalau kalian memasukkan kode yang tadi di awal-awal itu, otomatis kalian akan tergabung di grup mahasiswa 2020 dan tergabung di SDIE Malang Kuseswara. Nah, langkah selanjutnya adalah mengganti foto profil kalian. Pertama, kita klik aja foto kalian di pojok kanan atas dan klik profile. Nah, di sini kalian klik foto kalian, update foto, dan masukkan password Edmodo kalian. Nah, maka akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal klik upload foto dan pilih foto kalian. Oh iya, mengingatkan saja, foto profilnya sebisa mungkin gunakan foto kalian sendiri. Foto yang sopan ya. Jadi jangan pakai foto profil anime atau foto Ava Korea atau kosongan kayak abis putus sama pacaran biasanya nggak pakai foto profil. Jadi kalian fotonya pakai foto kalian sendiri ya, gitu. Nah, ini akan saya contohkan, saya pakai foto saya sendiri. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Oke, kita langsung ke home aja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalian bagaimana caranya bergabung di sebuah grup atau kelas di Edmodo. Nah, pertama kan tinggal klik aja, di situ ada join group. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk masuk ke sebuah grup atau kelas. Yang pertama melalui link yang di-share oleh dosen kalian. Kalau menggunakan metode ini, kalian cukup langsung klik aja linknya, maka kalian akan tergabung di grup tersebut. Nah, cara kedua yang akan saya tunjukkan adalah dengan memasukkan kode yang di-share oleh dosen kalian juga. Jadi kalian tinggal masukkan aja kodenya di kotak yang tersedia itu. Jadi kita coba masukkan. Dan bisa kita lihat kita otomatis tergabung di kelas yang sudah saya buat. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, kalian tergabung di kelas apa aja itu di menu My Classes di sebelah kiri. Kita coba buka aja yang contoh kelas yang barusan kita masukin. Nama kelasnya adalah contoh kelas, dosennya adalah itu bisa dilihat Fauzan Rizky Ananda. Saya sendiri sih, tapi itu adalah saya sebagai dosen ya, sebagai teacher. Dan di sini ada banyak menu. Yang pertama member. Di sini bisa kita lihat itu adalah anggotanya siapa saja, di situ teachernya siapa. Di folder ini juga adalah tempat dosen menaruh materi, dan di bagian post adalah timeline di grup tersebut. Jadi ketika ada tugas atau diskusi bisa lihat di timeline. Nah, di sini saya contohkan untuk membuka tugas ya. Kita klik open aja. Nah, di sini tampak ya detail tugasnya. Ini adalah judul tugas, yaitu contoh tugas. Lalu di sebelah kanan itu ada instruksi mengenai cara mengerjakan tugasnya. Silakan upload tugas yang kemarin. Ya, saya kasih contoh aja ini. Nah, di sebelah sini adalah tempat untuk mengumpulkan tugasnya sebelah kiri ini. Ada dua cara ya. Yang pertama langsung kita buat aja, create. Jadi kan kerjakan secara online. Ada Office online, di situ ada Word, PowerPoint, dan Excel. Lalu kita bisa langsung upload juga di menu attach. Lalu pilih aja file from your computer, lalu pilih tugas yang kalian kerjakan kemarin. Ini contoh aja ya, saya kasih contoh cara mengupload tugas. Nah, setelah tugas berhasil diupload, kita klik aja turn in assignment, maka akan muncul tentang apakah Anda yakin untuk mengumpulkan. Kalau kita klik, maka tugas sudah terkumpulkan.
Nah, di sini bisa kita lihat itu adalah due date atau deadline dari tugas tersebut. Jadi kalau kalian mengumpulkan tugas lebih dari tanggal yang tertera, maka otomatis tugas tidak bisa dikumpulkan. Lalu di sini ada tombol resubmit assignment. Jadi ini ketika kalian ingin mencoba merevisi tugas yang sudah kalian kumpulkan, kalian bisa melakukan revisi selama waktunya masih di bawah tanggal deadline. Ya udah, kita coba aja bikin tugas revisi. Kita pakai yang create Word document aja. Saya coba tunjukkan ke kalian gimana sih ngerjain pakai Word online gitu. Ini klik continue aja, nggak masalah. Sampai terbuka Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada Microsoft Word. Langsung aja, sama aja kayak yang Microsoft Word di desktop. Jadi kalian kerjakan aja. Contoh-contohan aja ya ini ya. Lalu kalau sudah, bisa di-save. Download a copy kalau kalian ingin punya filenya di komputer kalian. Jadi your document is ready, kita tinggal save aja. Nah, lalu kita pilih mau di save di mana dan seterusnya. Lalu kalau kita kembali ke halaman tadi, otomatis file yang kalian buat di online tadi udah masuk di sini. Kalian tinggal klik turn in assignment lagi. Lalu apakah yakin turn in lagi? Nah, otomatis tugas kalian sudah ditimpa dengan revisian yang terbaru. Nah, jadi itu adalah cara mengerjakan revisi tugas ya. Jadi bisa direvisi tugas yang kalian kumpulkan. Nah, Edmodo ini nggak cuma bisa diakses lewat komputer, tapi kan juga bisa akses melalui HP kalian. Jadi di sini akan saya kasih contoh bagaimana sih cara menginstal Edmodo di HP kalian. Pertama-tama kita buka Play Store, lalu masukkan Edmodo ya di tempat pencarian aplikasinya. Masukin aja Edmodo sampai keluar seperti itu. Kita klik Edmodo, lalu kita install, tunggu sampai downloadnya selesai ya. Lumayan gede sih, 66 MB. Nah, ini sudah selesai, kita open aja. Lalu loginnya, karena kita tadi sudah bikin, jadi nggak usah create account, langsung login menggunakan username aja. Saya tadi username-nya Fauzan Rizky, jadi kan harus ingat username sama passwordnya masing-masing ya. Lalu saya masukkan password, lalu kita tinggal klik login. Nah, ketika sudah masuk, kita buka aja home-nya itu. Di situ ada My Classes, yaitu kelas yang terdaftar. Kita termasuk di kelas contoh kelas ya di situ ya. Ini saya coba buka tugasnya. Di sini ada contoh tugas. Seperti yang saya jelaskan tadi, sama seperti yang di web, cuma bedanya ini dengan tampilan di handphone. Nah, ini submissionnya juga sama, kalian bisa upload dari HP kalian atau kalian kerjakan. Di sini ada sketchpad ya, jadi kalau misalnya yang mengerjakan tugasnya disuruh bikin sketch ya, di sini juga bisa. Ini saya coba tes tugas. Lalu saya coba kumpulkan ya ini ya, tes tugas. Nah, sama sih, tinggal di submit di pojokan atas tadi. Nah, ini otomatis kita sudah mengumpulkannya. Kalau kita view submission tadi, bisa dilihat itu tes tugasnya sudah terkumpulkan. Nah, begitu. Jadi sebenarnya ini intinya yang di Android sama aja, seperti yang di web. Bedanya hanya tampilannya aja lebih ringkes gitu aja sih. Nah, oke, saya rasa pengenalan tentang Edmodo cukup sampai situ aja. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung kontak saya. Berikut adalah kontak saya, jadi kan bisa langsung aja chat, langsung menanyakan atau minta bantuan apa, tinggal bilang ke saya. Oke. Kalau gitu, terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya. Selamat pagi semua.